Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ABT 4 di Malam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tentang diskusi kami tentang penerapan hasil analisa strategi pemasaran dan penjualan UMKM tajuk Sercraft. Adapun anggota kelompok yang pertama ada Matthew Marimbun Piero Panjaitan, yang kedua ada Adelia Putri, yang ketiga ada Dirayati Hikmah Sabrina, yang keempat ada Muhammad Rifandani, dan yang terakhir saya sendiri, Ulfatika Mandasari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia. Kepada Adel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari tajuk Serupcraft. Tajuk Serupcraft hadir dengan UMKM inovatif yang memiliki posisi brand yang kuat sebagai pionir kerajinan tangan zero waste di Kepulauan Riau. Brand ini menggabungkan nilai-nilai berkelanjutan lingkungan, kreativitas lokal, dan pelestarian budaya. Keunikan brand tajuk Serupcraft terletak pada penggunaan bahan baku seperti cangkang gonggong, sampah plastik bekas, dan sisik ikan yang diubah menjadi produk kerajinan bernilai tinggi. Kredibilitas brand tajuk Serupcraft diperkuat oleh liputan media lokal dan prestasi yang telah diraih di Kepulauan Riau. Ini membangun persepsi brand sebagai pemimpin industri dan inovator dalam bidang kerajinan tangan ramah lingkungan. Dengan membangun brand yang kuat, tajuk Serupcraft tidak hanya menciptakan loyalitas pelanggan, tapi juga membangun komunitas yang memiliki nilai dan visi yang sama. Ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan dampak positif yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Berikut merupakan contoh produk yang diproduksi oleh tajuk Serupcraft, yaitu batik, mulai dari yang masih berbentuk kain dasar sampai yang sudah diolah menjadi baju dengan berbagai motif, terutama motif khas Kepulauan Riau. Selanjutnya ada hiasan bunga dari gonggong dan sisik ikan, lalu terdapat aksesoris lainnya berupa gantungan kunci dengan berbagai macam bentuk dan bahan. Baik, terima kasih kepada Adel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dira. Kepada Dira, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua permasalahan UMKM. Yang pertama, kurangnya aktivitas digital marketing. Dengan permasalahan, pemilik UMKM baik Serupcraft kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran digital, termasuk penggunaan media sosial atau iklan berbayar. Yang kedua, konten yang kurang menarik atau relevan. Dengan permasalahan, UMKM mungkin kesulitan dalam menghasilkan konten yang menarik, berkualitas, dan relevan bagi audiens target mereka. Yang ketiga, persaingan dengan toko online dengan media sosial sangat kompetitif dengan banyak bisnis lain yang berlomba-lomba menyerap perhatian pengguna dengan harga yang lebih murah. Baik, selanjutnya usulan strategi. Yang pertama, optimalisasi media sosial. Optimalisasi visual Instagram, mengingat Instagram adalah platform berbasis visual. Tajuk Serupcraft perlu meningkatkan kualitas dan konsistensi konten-konten visualnya dengan menambah analisis lebih mendalam tentang perbandingan antara UMKM kerajinan tangan yang berhasil mengadopsi digital marketing dengan yang belum. Yang kedua, testimoni dan ulasan pelanggan. Kumpulkan ulasan, minta pelanggan yang puas untuk memberikan ulasan di Google, media sosial, atau situs web e-commerce. Yang kedua, bagikan testimoni, publikasikan testimoni positif di situs web dan media sosial untuk membangun kepercayaan dengan memasukkan beberapa studi kasus tambahan dari UMKM kerajinan tangan lainnya di berbagai daerah Indonesia atau bahkan di negara lain. Analisis tentang bagaimana UMKM kerajinan tangan dapat memperkuat aspek keberlanjutan dalam strategi digital marketing mereka. Yang ketiga, partisipasi dalam pameran dan acara lokal.
pameran dan bazar. Ikut serta dalam pameran lokal, bazar, atau acara komunitas untuk memperkenalkan produk Anda secara langsung. Yang kedua, workshop dan seminar. Adakan workshop atau seminar untuk berbagai pengetahuan dan mempromosikan bisnis Anda. Baik, terima kasih kepada Dira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifan. Kepada Rifan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai saran dan tanggapan. Di sini ada tiga saran dan tanggapan mengenai bagaimana pemasaran digital. Yang pertama adalah pelajari dasar-dasar pemasaran digital. Mulailah dengan mempelajari dasar-dasar pemasaran digital melalui kursus online, webinar, dan bacaan. Platform seperti Coursera, Udemy, dan Google menawarkan kursus gratis atau berbayar yang dapat membantu memahami konsep dasar. Yang kedua adalah gunakan media sosial dengan efektif. Fokus pada platform media sosial yang paling relevan dan target pasar Anda. Buat konten yang menarik dan konsisten, interaksi dengan audiens juga penting untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan tim-tim lain. Di sini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan influencer atau micro-influencer yang relevan dengan produk Anda yang memiliki pengikut yang sesuai dengan target pasar Anda. Kolaborasi dengan mereka bisa membantu meningkatkan awareness dan kredibilitas produk Anda. Baik, di sini pembahasan digital marketing. Media marketing. Gambaran umum mengenai digital marketing memiliki tiga macam, yaitu yang pertama ada content marketing dan social media marketing saat ini pada UMKM Tajuk Servcraft. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada digital marketing. Bagi UMKM seperti Tajuk Servcraft, digital marketing menjadi kunci meningkatkan visibilitas dan penjualan produk mereka di era digital. Penggunaan berbagai teknik pemasaran digital termasuk penggunaan website, platform e-commerce, dan strategi online lainnya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua di sini ada content marketing. Bisa kita lihat di sini konten marketing sangat penting dalam konteks karena membantu UMKM meningkatkan kesadaran mereka, memperkuat citra merek dan menarik calon konsumen. Yang terakhir di sini ada social media marketing. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok memberikan platform ideal bagi UMKM untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, memamerkan produknya, dan membangun komunitas online. Tingkatkan keterlibatan dan kembangkan jangkauan pasar Anda secara organik dengan konten visual yang menarik dan relatif. Baik, terima kasih kepada Rifan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Matthew. Kepada Matthew dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis penjualan. Dalam analisis penjualan, angka penjualan sebelum pengimplementasian digital marketing yang dirancangnya itu 5 juta sampai 10 juta. Dan sesudah implementasi didapatkan angka 10 juta hingga 12 juta selama seminggu. Dampak positif pada penjualan terlihat setelah mengimplementasikan strategi pemasaran digital yang telah dirancang. Sasaran pasar mengalami perluasan. Tidak lagi terbatas pada konsumen berusia lebih tua, namun kini menjangkau pula segmen konsumen yang lebih muda. Hal ini terbukti dengan munculnya permintaan untuk rangkaian bunga gonggong dari pembeli-pembeli muda. Selanjutnya bisa dilihat engagement rate sosial media. Di sini kita bisa lihat dari Instagram dari konten yang dipost, akun yang dijangkau dan akun yang berinteraksi itu bertambah. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dari penjualan tersebut adalah terlihat dari data penjualannya. Tajuk Serocraft berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara bertahap setelah memulai digital marketing. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam strategi online telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan penjualan produk kerajinan tangan mereka. Selanjutnya ada engagement rate. Dengan meningkatkan engagement rate di media sosial, Tajuk Serocraft berhasil membangun koneksi yang lebih kuat dengan audiens mereka. Interaksi yang aktif dari pengguna mengindikasikan bahwa konten yang mereka membagikan relevan dan menarik bagi konsumen potensial. Baik, terima kasih kepada Matthew. Selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, dari UMKM Tajuk Sericraft ini menggambarkan betapa pentingnya peran kerajinan tangan dalam mempertahankan
warisan budaya dan identitas suatu bangsa, yaitu Indonesia. Yang kedua, UMKM Tajuk Sericraft ini mengelola kerajinan dari zero waste atau dari sampah-sampah bekas seperti cangkang gonggong, itu mencerminkan nilai-nilai alam khas Kepulauan Riau. Itu juga memiliki nilai yang tinggi dalam budaya lokal, sehingga kerajinan ini menghadapi tantangan yang signifikan di era digital saat ini. Lalu yang selanjutnya, resolusi digital itu bisa mengubah cara pandang UMKM ini bagaimana berinteraksi dengan pasar. Dengan adanya strategi digital marketing, konten marketing, dan juga sosial media marketing ini membuka akses yang luas bagi UMKM, terkhusus Tajuk Sericraft ini, untuk mempromosikan produk mereka dan membangun hubungan dengan konsumen. Yang selanjutnya, engagement rate itu di media sosial itu menggambarkan koneksi yang kuat antara UMKM dengan konsumen. Semakin tinggi atau naik engagementnya, berarti semakin kuat pula hubungan atau koneksi antara UMKM tersebut dengan konsumennya. Lalu yang terakhir, dengan mengenalkan digital marketing, konten marketing, dan juga sosial media marketing, bisa meningkatkan penjualan dari Tajuk Sericraft. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada salah kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi, harap dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.